Nggak digelar semua? Nggak digelar semua? Ya. Pusing teu boga duit ieu mah.
Mohon kepada para hadirin untuk masjid karena acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم وإن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. Pertama dengan tahun utama akan kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa menghadiri acara Majlis Cinta Rasulullah Cirebon untuk muhasabah berkabut yang mudah-mudahan ini semua langkah kita semua dari rumah biasa memberikan pahala yang berubah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat biasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan mudah-mudahan kepada kita seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk membuka acara ini, marilah kita bacakan umum kita. Mudah-mudahan dengan bacaan umum kita acara ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi wa qul ya subhanahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
yang akan dibacakan oleh Pak Ustaz Dian Saputra kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Azim akan bertambah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan lantunan ayat surat Al-Quran akan mendapat rahmat dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita dengar kabar selanjutnya adalah akan ujian yang akan dipimpin oleh tim makroh dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Para tim makroh akan bersilakan.
Baik, teman sekalian, kita melanjutkan acara berikutnya, yakni acara ini Rausian atau Fakultas Acara dengan tema muhadzaah akhir tahun yang akan disampaikan pada pengawal Kuliah Ahmad Hussein pada beliau Profesor. Mikir di situ, Mas. Aduh, berat. Siapa di Mbak? Dengung gimana tuh ceritanya tuh? Kalau dengung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وتوسل حقه وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية متأسسا لأعماله ومصدرا لأحكامه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دنا نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنع على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati pengurus DKM Al-Qasidun dalam hal ini Bapak Haji Zakaria yang terhormat,
Juga yang kita hormati para alim ulama, juga yang kita hormati para ulama, para asatidz, para masyarakat, para asatidz, dan juga jamaah majelis cinta Rasulullah SAW yang hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, anugerah dan juga taufik kepada kita sehingga di pagi hari ini disertai dengan rintik-rintik hujan. Alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan untuk hadir di majelis ini, di antaranya sebagai wujud rasa cinta kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua hadir di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan juga mudah-mudahan harapan dan doa kita semua bisa disandingkan di surga Allah bersama kekasih kita Nabi kita Muhammad SAW. Para bapak, para ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada bulan ini MCRC mengambil tema tentang muhasabah karena bertepatan dengan akhir tahun 2024. Tentu muhasabah ini tidak sekedar hanya di akhir tahun, baik itu tahun miladiah maupun tahun hijriah. Muhasabah dalam arti mengevaluasi diri kita tidak hanya juga kita lakukan di akhir bulan, tapi muhasabah yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi bagian dari rutinitas kita, harus kita lakukan setiap hari, sehingga dikenal adanya muhasabah yaumiyah, muhasabah setiap hari. Bahkan para ulama memberikan waktu terbaik buat kita untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi kita semua, diri kita masing-masing, yang itu sebelum kita tidur. Malam hari sebelum kita tidur, selanjutnya kita bermuhasabah kepada Allah, menghitung-hitung sudah sejauh mana amal kita di hari itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berapa banyak dosa yang telah kita lakukan hari itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita tidur, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak membangunkan kita lagi, tidak mengembalikan nyawanya kepada kita lagi, tidak mengembalikan ruh kepada jasad kita lagi, kita sudah dalam keadaan meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu adab kita ketika kita akan tidur, yaitu antara bermuhasabah dan juga beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di hari itu. Inilah hal yang paling terbaik ketika kita melakukan muhasabah. Namun, alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak juga salah. Andaikan setiap penghujung tahun kita melakukan hal yang sama. Bahkan kita ingin memberikan satu peringatan kepada kaum muslim yang saat ini meskipun akidah kita adalah akidah Islam, tapi banyak di antara kaum muslim yang di malam tahun baru, di penutupan tahun ini bukan malam bermuhasabah,
tapi justru larut di dalam perayaan menyongsong datangnya tahun baru. Dan ini yang kita tidak harapkan. Maka kita ajak dan kita syiarkan penghujung tahun ini untuk sama-sama bermuhasabah, mengoreksi diri, mengevaluasi diri terkait dengan keberadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang insya Allah akan sama-sama kita sampaikan, kita bahas di pagi hari ini berkaitan dengan muhasabah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang tadi oleh Tari dibacakan di dalam surat Al-Qasyar menyampaikan termasuk di dalamnya perintah kepada kita untuk bermuhasabah. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur, dan janganlah nafsu setiap diri memperhatikan, setiap kita memperhatikan apa yang diperintahkan untuk diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mana qaddamat lighad, apa yang telah kita persembahkan untuk akhirat, apa yang telah kita lakukan untuk akhirat, termasuk apa yang tengah kita persiapkan untuk akhirat. Lihat di sini maknanya adalah akhirat. Wattaqullah. Kata-kata wattaqullah yang kedua ini maknanya adalah tidak lain untuk mempersiapkan diri untuk hari akhirat dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat, Maha memperhatikan, termasuk di dalamnya Maha menghitung apa yang kalian lakukan. Inilah yang nanti akan kita bahas, bahwa bagaimana kita mempersiapkan diri untuk negeri yang abadi, yaitu negeri akhirat. Kalau dengan perayaan tahun baru dengan bakar-bakar petasan dan kembang api, saya yakin 100% tidak akan pernah terlintas dalam benak kita persiapan untuk hari akhirat. Yang ada justru kita melupakan hari akhirat. Ini yang kemudian kita tidak inginkan. Maka wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Ayat selanjutnya. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan diri kalian sendiri sehingga Allah melupakan kalian. Lalai untuk mengingat Allah, lalai untuk mengingat dari akhirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan. Sekali lagi, tidak mungkin dalam perayaan tahun baru orang mengingat Allah. Berarti jangankan mengingat Allah, mengingat dirinya sendiri pun tidak. Akan jauh. Waulah terhubung fasik. Itulah orang fasik. Fasik, Allah menyebutnya fasik. Fasik adalah orang yang sering bertindak bermaksi, sering melakukan dosa-dosa. Allah sebut apa itu fasik. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari ajak anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita untuk di malam tahun baru ini tidak larut dalam perayaan-perayaan yang itu sudah menjadi budaya, termasuk di negeri-negeri kaum muslim. Kita akan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan kajian-kajian itu seperti itu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ayat tadi menyuruh kepada kita untuk memikirkan tentang negeri akhirat. Kenapa? Karena secara intimatif, secara iman,
kita meyakini dunia ini bukan tempat selama-lamanya buat kita. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia, cepat atau lambat. Bahkan Nabi SAW memberikan pesan kepada kita untuk memposisikan dunia ini seperti apa. Kul fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Kata Nabi, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang asing singgah di satu tempat, dan tempat itu tentu bukan tempatnya dia, bukan tempat mungkinnya dia. Dia sebagai musafir. Dan akhirnya tempat itu dia juga tempat transit, dan akhirnya dia meninggalkan dan melaju ke tempat yang dia tuju. Rasul menggambarkan begitu. Dunia ini tempat singgah sementara kita dari perjalanan yang cukup jauh. Api, boleh orang asing. Kalau orang asing tidak mungkin di tempat yang dia singgahi, kemudian dia melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang sebenarnya dia lakukan. Bahkan di dalam Al-Mahfudz dikatakan, Nabi Isa AS pernah menyampaikan bahwa dunia ini ibarat kita melewati jembatan dan kita sedang berada di jembatan itu. Sehingga tidak mungkin orang ketika melewati jembatan dan berada di jembatan kemudian dia membangun rumah megah, membangun banyak toko-toko, membeli banyak mobil. Orang sedang berada di jembatan. Kenapa? Karena dia akan melewati jembatan itu dan kemudian dia melaju ke tempat yang dia tuju. Jadi perumpamaan kalau dalam bahasa ilmu balaghah itu jabal mentari. Nabi SAW itu kalau berucap itu singkat pada jelas. Perumpamaan bahwasanya dunia ini ibarat kita sebagai orang asing sudah cukup mewakili bahwa dunia itu bukan tempat segala-galanya buat kita. Akan kita bergerak. Al-Abir Sabir atau seperti kita seorang musafir, seorang pengembara. Pengembara yang berarti pada pasir yang luas, kemudian ada satu tempat yang bisa kita singgahi untuk berteduh, kemudian kita berteduh di sana. Dan berteduhnya kita itulah yang namanya dunia. Suatu saat pasti akan kita tinggal. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, jadi seperti itu kita memposisikan kehidupan di dunia. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran serta hadis yang memperbandingkan antara dunia dengan akhirat. Banyak. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan ula, bahasa dunia. Ayat-ayat yang menyebut. Allah menegaskan kepada kita di ayat tersebut, berarti ada yang lebih baik dibandingkan dunia, yaitu akhirat. Sehingga kita mesti bermuhasabah kepada diri. Dari setiap gemerlapnya dunia yang kita rasakan begitu nikmat, ya. Kita punya banyak kesempatan, kita punya banyak harta, kita punya posisi yang tinggi, kita punya anak yang soleh dan soleha, kita punya apapun, itu dunia. Dan itu ternyata bukan segala-galanya. Kan kita punya. Dalam kitab Imam Al-Sadi, salah satu syarah dari kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, Syekh Muhammad Ahmad An-Nadim menyampaikan begini.
ketika terkait dengan ayat wa tadzi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka min dunya. Dan carilah apa yang telah Allah datangkan kepada kalian dari akhirat. Carilah dari akhirat, dari apa-apa yang telah Allah datangkan untuk kalian. Wala tansa nasibaka min dunya. Janganlah kalian melupakan urusan-urusan dunia. Berarti apa? Allah mendatangkan kepada kita. Apa yang Allah datangkan? Rizki, nikmat, usia, jabatan, harta, posisi, anak istri kita, atau apapun itu Allah. Ya. Allah datangkan untuk kita. Dan Allah pesankan itu yang Allah datangkan untuk kita, persembahkan untuk akhirat. Berkati fima ataqallah dan akhirat. Untuk akhirat, usia kita, anak-anak kita, harta kita, jabatan kita, apa yang kita miliki di dunia, semuanya pemberian Allah. Dan Allah inginkan itu persembahan untuk akhirat. Meskipun ingat hidup kita di dunia, jangan lupa. Maka dalam kitab itu dikatakan bahwasanya inna khairat taqa qaulan ta'ala wa tadiki ma ataqallahu wal akhirah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubatan asyidik. Kata saya Ahmad tadi menyampaikan bahwasanya sesungguhnya pelaksanaan ayat ini, ya, orang yang paling baik dalam melaksanakan ayat ini setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini tentu yang paling cepat dan paling sempurna mengamalkan adalah baginda Nabi SAW. Tapi setelah baginda Nabi SAW, orang meneruskan Nabi yang paling tepat menerapkan ayat ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita lihat. Kenapa saya akan tadi menyampaikan demikian? Bapak Ibu yang ini terkait dengan ceritanya hijrah beliau Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju Madinah, dari Makkah menuju Madinah. Abu Bakar As-Siddiq diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak. Jauh sebelum hijrah, beliau memberikan ataupun menebus seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah dan kemarin ketika dalam penyiksaan dan harganya tidak sedikit. Dan dia termasuk saudara yang kasar itu. Belum juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan fisik. Belum juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga. Ada Abdullah anaknya, ada Asma anaknya, Siti Aisyah anaknya, ada Amir bin Fuhairah sebagai pembantunya. Ternyata beliau persembahkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala ketika dalam proses hijrah. Beliau punya harta. Beliau beli 2 unta untuk beliau jadi untuk baginda Nabi SAW dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Kemudian beliau suruh anaknya yaitu Abdullah sebagai mata-mata orang-orang kafir Quraisy untuk menyampaikan informasi terkait dengan berbagai macam makar-makar yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk Rasulullah. Beliau sampaikan, Abdullah sampaikan, putranya itu sampaikan kepada Rasulullah yang saat itu sudah bersembunyi di luar sana. Beliau mata-mata. Ada Asma, putrinya juga beliau suruh untuk setiap hari selama 3 hari dalam persembunyian di Basur untuk menyampaikan makanan kepada bapaknya dan juga baginda Nabi SAW. Ada Amir bin Fuhairah, pembantunya, beliau minta untuk menghapus setiap jejak yang ditapaki ataupun bekas dari kaki Asma dan juga kakinya Abdullah dari Mekah atau dari rumahnya menuju Basur supaya tidak terlacak oleh orang-orang kafir. Semua yang
Allah berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, oleh Abu Bakar As-Siddiq persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tepat alasan kenapa kemudian saya Nabi mengatakan bahwasanya orang yang paling baik dalam melaksanakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah setelah Nabi SAW Abu Bakar. Ini yang menjadi pelajaran buat kita semua. Persembahkan apa yang Allah berikan kepada kita dunia untuk negeri. Nah, disinilah pentingnya kita bermuhasabah. Sudah sejauh mana? Kesehatan, rezeki, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita untuk negeri. Maka ya seperti itu. Wa ta'tul nafsun ma qaddamat. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bermuhasabah ini, muhasabah itu artinya menghitung. Dari kata-kata hasibah, menghitung. Menghitung ini bisa secara kualitatif, bisa secara kuantitatif. Ya. Secara kuantitatif berarti menghitung angka, jumlah. Maka orang yang ahli dalam perhitungan itu namanya ahli hisab. Hisab, bukan hisab. Ya. Ada di sini ahli hisab dan juga ahli hisab. Ya. Ahli hisab, orang yang ahli menghitung. Tapi juga menghitung itu tidak sekedar menghitung angka, tapi juga dalam arti memperkirakan. Hasil betul. Ayatnya. Hasil betul angka betul ada. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Itu perkiraan, prediksi, hitungan kita yang sifatnya kualitatif. Ini coba kita akan berbeda, menghitung secara kualitatif dan menghitung secara kualitatif dalam masalah yang akan kita laksanakan. Hadis Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yang tadi disampaikan dalam Al-Quran, Al-Kaisu man dana nafsahu adalah orang yang disebut dengan orang pintar, orang cerdas. Adalah mereka yang dana nafsahu. Di dalam kitab Tazkiyatul Nufus maka dana nafsahu ayat muhasabah. Orang yang pintar itu adalah orang yang senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Kemudian orang pintar juga adalah orang yang wa'amila lima qablahu. Dia beramal untuk negeri akhirat nanti setelah kematian. Jadi kalau dari ayat hadis ini Bapak Ibu, muhasabah, amal, akhirat. Ya, kata Nabi, ya, bandar nafsahu wa'amila lima qablahu. Artinya apa? Orang yang tidak bermuhasabah itu sulit untuk bisa beramal di negeri akhirat. Ini fadilah. Salah satu fadilah atau keutamaan bermuhasabah. Maka saya katakan di awal, sering-seringlah kita bermuhasabah. Mohon maaf, meskipun kita merasa setiap hari amalan kita sudah amalan untuk akhirat, tapi tetap jangan tinggalkan muhasabah. Karena bisa jadi nanti dalam amal-amal yang kita juga untuk amal akhirat tersebut tujuan-tujuan duniawi yang kita tidak sadar akhirnya menjadi hapus amal. Ini pentingnya muhasabah. Muhasabah, ya, kemudian amal dan akhirat. Maka dari dua hal tadi, kualitatif dan kuantitatif, ini yang mesti kita perhatikan kepada diri. Amal yang kita lakukan ini adalah amal yang memang secara kualitatif dan kuantitatif menghantarkan kita menuju akhirat. Apa yang dimaksud dengan amalan yang kualitatif? Dan surat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan terkait dengan Allah menciptakan
kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Ahsanu amal, kita garis bawahi ahsanu amal. Ya. Ternyata hidup kita ini di dunia oleh Allah akan dipilih siapa yang ahsanu amal. Apa ahsanu amalan? Di dalam tafsir dikatakan aswamuhu wa akhlasuhu. Orang yang dikatakan orang yang ihsan dalam beramal adalah orang yang paling shawab dan yang paling ikhlas. Apa paling shawab itu? Orang yang dalam amalnya paling mendekati dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam amalnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syariat Islam. Berarti shawab, betul amalnya. Wa akhlasuhu, dan asal amal ataupun ihsan dalam beramal itu adalah orang yang ketika beramalnya mempersembahkan untuk Allah SWT, bukan untuk yang lain. Berarti dia ikhlas Allah SWT. Ini kualitas. Sulit untuk bisa dihitung seberapa dekat amal kita dengan amal Nabi, seberapa ikhlas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kualitatif, kadang-kadang sulit kita dihitungnya. Ya. Kita mengiranya kita ikhlas, tapi ternyata dalam Allah tidak ikhlas. Dalam niat solihin ada 3 orang dihadapkan kepada Allah nanti di akhirat: mujahid, dermawan, dan orang yang sering membaca Al-Quran. Mungkin di antara 3 itu ada di antara kita semua. Berjihad di jalan Allah, dermawan, dan juga sering baca. Datangkan kepada Allah. Apa amalan di dunia? Ya Allah, berlebih bahasa seperti itu. Ketika di dunia saya berjihad di hadapan berjihad untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Jihad yang kamu lakukan itu bukan untukmu, tapi kamu supaya dikenal sebagai orang pemberani, sebagai pahlawan. Kamu ini dikenal itu oleh masyarakat, maka bohong kalau kamu mengatakan bahwa jihad yang dilakukan itu untuk Allah. Kadzabta, dusta. Padahal di dunia berjihad beramal soleh. Sementara jihad itu maksud amal, puncaknya amal. Tapi orang yang tidak dipilih. Didatangkanlah orang yang sering mengaji Al-Quran. Kenapa kamu di dunia sering membaca Al-Quran? Saya membaca kalamu wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamu sebenarnya indah, kalamu supaya manusia merasa terhibur. Dengan ayat-ayat rahmat, dengan ayat-ayat azab, mereka bisa mengajar. Kadang-kadang bohong. Kenapa? Kamu membaca Al-Quran bukan untuk itu, tapi kamu supaya mendengarkan suara kamu untuk orang lain, sehingga orang lain merasa nyaman, bahkan akhirnya orang lain memuji dengan suara yang indahnya kamu. Demikian pun orang yang sering serakah dan malu. Hari ini kita dikatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertanyaan yang sama. Kenapa kamu melakukan itu? Saya berinfak berderma hanya untukmu, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadzabta, bohong kamu. Kamu beramal bersedekah itu bukan untukmu, tapi supaya kamu dikenal sebagai orang bertakwa. Masuk. Semuanya amal soleh yang berbeda. Berjihad, stok sedekah, dan juga membaca Al-Quran, semuanya amal soleh. Tapi saya amal yang tidak terima pada mau mengantarkan dia menuju kematian. Setelah kematian, maka itu kami berpesan asalkan beramal kemudian tujuan akan tujuh hari. Ini sudah kualitas. Keikhlasan ini mesti tetap dan serta menyertai amal-amal kita. Menyertai amal itu penting. Kita berlindung kepada Allah
ketika amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sudah capek ya, setiap hari beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kebagian di dunia. Orang lain mendapatkan dunia, sementara kita beramal untuk mendapatkan akhirat, tapi amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia tidak dapat, akhirat. Maka kualitas amal ini mesti senantiasa kita muhasabah. Ya, sejauh mana amal kita ini sesuai dengan syariat Islam. Kemudian sejauh mana keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul tertambah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Apalagi bagi para pengemban dakwah ini keikhlasan luar biasa. Ya. Itu ibarat arus, ya. Arus yang akan memberkatakan arus. Sekecil apapun amal disertai dengan keikhlasan itu ada arus. Tapi sebesar apapun amal itu tidak ada arusnya, tidak akan sampai kepada Allah. Kabel gede diameter 5 meter misalnya, tapi tidak ada arusnya, aman. Kita pegang, aman. Tapi kabel kecil ada arusnya, kita pegang itu. Amalan yang ada arusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahaya. Jadi jangan coba-coba menantang orang-orang yang di sana ada arus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menjadi wali dari orang tersebut. Ini penting juga. Membuat arus dari amal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya untuk kita membuat arus keikhlasan. Maka dalam doa yang Al-Quran itu, ya, surat At-Taubah dengan surat Al-Ibrah, bagaimana Allah menggambarkan amalan satu perang, satu perang Hunain, satu perang Badar. Perang Hunain banyak jumlahnya, hampir 12.000 kaum muslim. Perang Badar cuma 3. Tapi kenapa perang Hunain itu tidak ada arusnya? Sedangkan perang Badar meskipun 300 orang ada arusnya. Kenapa? Karena ikhlas. Ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menggantungkan kemenangan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam perang Hunain, laqad nasarakumullahu fi mawadin katsiratin in a'jabatkum kasratukum falam tughni'ankum syai'an wa daqat 'alaikum al-ardu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menolong kalian di beberapa tempat termasuk dalam perang Hunain. Di perang Hunain itu ajabatkum kasratukum, kalian merasa takjub, merasa bangga dengan jumlah kalian. Wa daqat 'alaikum al-ardu. Sehingga Allah sempitkan dunia ini, kepada dunia itu luas. Kenapa? Karena kesombongan kita. Kita lepas dari Allah, merasa dengan kemampuan kita, dengan hitung-hitungan kita bisa menang. Dan apa? Kita sudah lepas dari arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa mampu dengan diri kita sendiri. Kayak perang Badar, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah telah menolong kalian di perang Badar wa antum adillah. Dan saat itu kamu dalam kondisi lemah, jumlahnya sedikit, peralatan perangnya jauh lebih sedikit. Peralatan perangnya jauh tidak setara dengan orang-orang kafir Quraisy. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dengan cara apa? Di salah satu alam minal malaika, kemudian dilanjut di khamsatin alam minal malaika 300, 3.000, kemudian jumlah yang mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah ini. Yang pertama, amal kita coba ya, refleksikan diri kita sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu tanda ikhlas itu cirinya adalah ketika kita beramal dipuji orang lain, kemudian amal kita tidak pernah beban.
ketika kita dicela oleh orang lain, amalan kita tidak menjadi sedikit, itu terkait sama ikhlas. Dan sebaliknya orang yang ria itu ketika dipuji semakin semangat beramal. Ketika dicela, amalnya menjadi turun. Berarti kadang-kadang kita tidak ikhlas. Itu kembali kepada diri. Memang sulit. Makanya dalam kitab Tazkiyah yang terus menjelaskan bahwa kalau ada orang mengaku diri sudah ikhlas, sebenarnya dia belum ikhlas. Ya. Kita mengaku diri kita sudah ikhlas. Hakikatnya itu. Ada kelompok masjid lewat ke depan. Kita lihat ke depan, ambil uang, sambil ditutup. Alhamdulillah ikhlas. Ya. Itu belum ikhlas. Merasa diri sudah ikhlas, hakikatnya dia belum ikhlas. Sulit. Amal itu serahkan kepada Allah. Bukan untuk kita dapat pujian, bukan kita ingin bicara juga, ya, kita serahkan kepada Allah. Ikhlas. Itu ya. Satu soal, yang kedua ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa diajarkan. Itu manajemen waktu. Ya. Bolehlah kita mempelajari ikhlas melalui banyak cerita-cerita para salafus soleh. Ya. Tapi tidak bisa kita memastikan hubungannya ikhlas itu. Ya. Bahwa kita sudah master dalam ikhlas itu tidak bisa. Ya. Misalnya sabar keikhlasan tidak ada. Ya. Master ikhlas. Tapi kalau sholat, ini bisa ada hubungannya. Sholat itu bagaimana amal kita sesuai dengan syariat Islam. Sholat kita sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau apa? Sholat hukumnya sesuai. Ya, sudah, berarti itu sholat. Diterima amalnya, insya Allah. Ya. Kalau tadi disertai dengan ikhlas. Dakwah yang dilakukan, ya. Kalau itu sesuai dengan syariat Nabi, ya, sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi, berarti apa? Sholat. Menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Nabi, berarti tidak sholat, berarti tertolak. Itu sholat, ikhlas, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua sisi dari seperti makhluk dan inilah yang menjadi tolak ukur kita dalam bermuhasabah atau mengevaluasi kualitas amal kita tiap hari. Ya, kalau kita merasa amal saya waktu itu untuk mendapatkan pujian istighfar, ya, mohon ampun kepada. Bahkan ada yang mengatakan syahadat, bukan lagi istighfar. Kenapa? Karena dia itu termasuk syirik asghar. Mengaku kepada Allah. Itu secara kualitatif. Nah sekarang secara kualitatif. Kalau kualitatif tadi itu adalah berdasarkan asal amalan tadi. Kalau kuantitatif dalam surat Al-Qur'an. Fa'amma taqulas mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, sakulat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sudah? Sebaliknya, kalau khaffat, kalau ringan amal kebaikannya, lebih berat amal buruknya dibandingkan dengan amal kebaikannya, maka berarti ini timbangan berat dan ringan. Kita timbang amal kita ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab, wa zidu anfusakum qabla hisab. Hisablah, hitunglah amal kalian, hitunglah diri kalian ketika di dunia sebelum nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau sudah dihitung oleh Allah tidak ada perbedaan. Ini tidak ada penilaian. Kalau sudah dihitung sama Allah. Tapi kalau kita menghitungnya sudah di dunia, evaluasi yang kita lakukan ketika di dunia masih ada penilaian. Nilai di bawah KKM masih bisa kita perbaiki. Amal kita ternyata masih banyak yang durhaka-durhakanya, amal maksiatnya, maka dia tinggalkan itu
sampai kala masih ada pada hidup. Maka saya dibangun mengatakan, hitunglah diri kalian sebelum nanti dihitung oleh Allah. Dan timbanglah amal-amal kalian sebelum nanti di yaumul jaza, di yaumul mizan, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditimbang amal-amal. Sekarang timbang. Makanya tadi muhasabah yaumiyah itu untuk menimbang amal kita. Ini dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Coba. Berapa banyak amal-amal ibadah yang kita persembahkan untuk Allah, untuk akhirat. Dan berapa banyak amal-amal yang kita hanya untuk dunia kita. Itu. Kalau Bapak Ibu sempat mengkaji kitab Bidayatul Hidayah yang Imam Al-Ghazali, itu beliau memberikan arahan panduan kepada kita. Bagaimana sehari itu kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak bangun tidur seperti yang malam terakhir, kemudian sampai siang hari, sampai sore hari, sampai malam hari, beliau pandu setiap harinya. Agar amal-amal itu penuh dengan amal-amal akhirat. Silakan dibaca ya. Jadi kita tidak itu. Bahkan ada lagi kitab yang ditulis ulama Mesir. Itu terjemahannya kita itu sehari bersama syaitan. Kalau yang tadi itu sehari bersama Allah, ketika kita bangun tidur, sepertiga malam sampai tidur lagi, dipenuhi dengan amal-amal ibadah sehari bersama Allah. Ini ada sehari bersama syaitan. Hatta saya membaca itu sehari bersama dia, karena kita memang tipis. Dan itu memang sulit sekali untuk kita hindari. Dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, setan itu selalu berada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu bangun tidur, ya bangun dari tidur ini. Ketika sudah bangun, tidak lantas sudah langsung ke tempat air tempat wudhu, untuk mandi. Misalnya kita bangun, kita tidur, itu sangat peluang besar setan masuk. Sudahlah, nanti cuma sedikit begini, ya subuhnya tidak. Udah, apalagi udah selimut, wah, repot. Maka jangan pernah kalau orang sudah bilangnya lulumu, apa orang Jawa? Kalau orang sudah dengan lulumu bisa tidur. Nah, lulumu jangan terlalu lama, ya. Terlalu lama itu masih tidak bisa. Udah, ya. Alhamdulillah akhirnya bahwa amatan oleh Yesus. Alhamdulillah bahwa kita telah dikembalikan lagi nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hidup. Ya, langsung. Itu tips dari para ulama. Jangan banyak mikir, ya. Kalau banyak mikir bisa salah. Ya, ibarat kita naik mobil nih, kita mikir gas, stopir, rem, mana gas? Itu ketika kita di perjalanan mikir begitu, tabrakan itu. Ya. Sudah aja otomatis, ya, sudah pilih kita, ya. Sudah menjadi keseharian kita begitu, ya, kalau tidur kita itu seterusnya. Setan sudah masuk ke kita dari sejak kita keluar rumah juga begitu. Dalam ibadah kita sekalipun tidak terbebas dari godaan syaitan. Salat tahajud kita masuk setan. Kamu hebat, ya. Sekeliling kamu, istri kamu, anak-anak masih tidur. Apalagi teman-teman. Nah, mulai nih setan, ya. Rasa dari paling lebih dibandingkan dengan jadi sholat tahajud kita merasa istimewa, ya, merasa istimewa. Karena godaan syaitan. Kalau setan itu anak paling ketemu, kata iblis, aku ini lebih baik dari dia. Kalau sudah begitu, itu sudah masuk ke dalam. Nah, itu kita nih amal kita. Banyaknya setan yang menyertai amal kita sehingga setiap hari itu akhirnya kita melakukan amal-amal buruk, amal-amal maksiat, amal-amal yang tidak diajarkan oleh Islam, atau tadi keseharian kita amal kita dipandu ya dengan amal-amal yang baik. Maka akan dihitung. Khair dan syar ini nanti akan ada perhitungannya. Berat dan juga dengan timbangan itu akan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini yang harus juga menjadi objek kita untuk bermuhasabah. Itu insya Allah berbeda. Kalau setiap hari kita bermuhasabah itu, fadilahnya tadi, hidup kita akan tertata, bahkan akan lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi kita nggak usah terlalu, saya harus seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan semua harta di jalan Allah. Berat. Bahkan kalau tidak sampai bisa stres. Sudah target kita adalah bahwa saya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Itu sudah target minimal kita. Besoknya saya harus lebih baik dari hari ini. Terus maka tidak terasa usia yang bertambah yang Allah amanahkan kepada kita, hari-harinya akan menjadi hari-hari yang berkualitas. Karena progres kebaikan itu senantiasa ada. Ya. Setiap hari ada progres kebaikan. Kenapa? Karena kita punya komitmen hari ini harus lebih baik dari hari ini. Jadi itu hasil masalah. Hasil kita berprestasi. Tidak terasa kepada itu. Kalau pola seperti ini kita lakukan, tidak terasa kita akan menjadi orang yang luar biasa. Ya. Orang lain biasa-biasa saja, kita menjadi orang yang luar biasa. Karena kita di usia yang 40 tahun, 50 tahun, 10 tahun itu sudah melampaui target yang luar biasa. 40 dan 50. Kenapa? Karena target luar biasa. Hafalannya, Al-Qur'annya, tiap hari ada tambahan. Ngaji kitabnya, setiap hari ada pemahaman yang masuk. Bayangkan kalau setiap hari ada pemahaman yang masuk, ada ilmu yang masuk, ini dalam hal terlalu ilmu. Maka 10 tahun, apa jadinya luar biasa ya. Mestinya kita sudah jadi ulama besar ya. Cuma kan orang kita manusia tadi tidak seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kadang-kala setannya masuk, ya kadang-kala malaikat juga ada. Maka berbicara, bersungguh-sungguh. Kalau dia bersungguh-sungguh, kalau tidak berbina, maka dia tahu sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka kami akan memberikan jalan-jalan menunjukkan jalan-jalan. Nah kemudian kepada dia Allah Subhanahu Wa Taala, kualitatif sudah, kuantitatif sudah dalam hal bermasalah. 3 hal yang kemudian harus kita bahas juga di sini adalah tentang qaidatul amal. Kaidah-kaidah kita dalam beramal. Hasil dari muhasabah ini tadi amal. Ya, 5 pada untuk hari kiamat. Dan ini ada kaidah dalam beramal dan kita. Di antara kaidah-kaidah dalam beramal itu, yang pertama adalah bahwasanya amal yang kita lakukan mestilah amal yang sesuai dengan hukum syariat. Ya. Ada 5 kamu syariat, ada 5 hukum-hukum syariat. Kamu hukum syariat. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah makruh, yang kelima adalah hasil tolak yang dilihat sudah dapat ini. Tapi bagi mereka yang tidak bertolak ukur dia tidak tahu 5 ini. Mungkin yang tahu hanya sekedar wajib dan haram saja. Tapi dari tolak ukur ini kita tahu. Dan 5 ini Bapak dan Ibu Allah, maka kita harus memprioritaskan mana yang lebih dulu, mana yang bisa di belakang. Dan itu perlu kaidah. Dan ini menjadi kaidah. Andai dibenturkan, maka kita harus memilih dari apa-apa. Kalau dibenturkan antara yang wajib ain dengan yang wajib kifayah, mana yang kita dahulukan? Wajib ain. Ya, kewajiban yang sifatnya. Contoh wajib ain itu sholat, wajib ain itu mencari nafkah. Wajib kifayah biasanya yang sebagai pertama wajib kifayah adalah mengurusi menegakkan hukum-hukum Allah itu wajib kifayah. Tapi ketika berbenturan wajib lain
lebih bagus itu kewajiban yang dilaksanakan, kewajiban kifayah juga. Luar biasa. Sholatnya iya, ya, tapi juga kewajiban kifayah juga dilaksanakan. Sempurna kewajiban itu bisa kita lakukan. Apalagi kalau dibenturkan antara sunnah dengan yang wajib, mana yang lebih didahulukan? Ya tentu ya. Maka kalau kita menapaki sesuai dengan amal-amal seperti ini, insya Allah kita selamat. Ya. Karena orang yang salah memprioritaskan termasuk orang fasik. Ya. Yang lebih didahulukan dibelakangkan, yang dibelakangkan lebih didahulukan itu fasik. Di dalam surat Taubah ada dua contoh. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah orang yang memberikan minum kepada jamaah haji ya di Masjidil Haram ya, itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang beriman berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? La yastawuna inda Allah. Tidak sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian pasti ada ketika Al-Quran menyampaikan itu. Ada orang yang menganggap dia tidak mau berjihad, bahkan beriman pun tidak, orang kafir Quraisy, tapi dia merasa memberi minum orang-orang yang sedang berhaji itu sebuah kebaikan, melebihi dari beriman dan berjihad di sabilillah. Padahal Allah sekarang tidak, ya, tidak sama. Bahkan ini tentunya yang lebih baik, beriman berjihad di dalam Allah. Maka mereka dalam nama Yes. Baik, alhamdulillah. Kalau CRC bulan yang lalu itu saya diberikan rehat dengan suara telolet. Masih ingat ya? Ada mobil yang berapa menit sekali ada mobil bus. Alhamdulillah itu membuat saya bisa ngasok sejenak. Kalau sekarang alhamdulillah ya. Ada mikmat dengan bisa ngasok seperti itu. Oke, yang ini tes dari ini ya. Ya, baik. Sampai mana tadi? Ya, memberi minum orang yang berhaji. Maka Allah Ta'ala ya sama tidak sama di sisi Allah. Nah ini orang salah prioritaskan amal. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ya, dalam surat yang berikan hukum sampai kemudian ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi jihadun fi sabilillah. Anak-anakmu, bapak-bapakmu, istri-istrimu, saudara-saudaramu, perniagaan yang kamu harapkan keuntungannya, rumah-rumah yang kamu idam-idamkan, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi, lebih kamu